kabar kita semua? Seperti biasa, Jun ini kembali menyapa kalian di hari Senin 31 Mei 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum Jun ini lanjut, jangan lupa untuk like, share ke semua media sosialnya kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang yang pertama yang nontonnya. Dan jangan lupa subscribe. Berita utama hari ini ada pelaku pelecehan ditetapkan tersangka. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Bengkulu Tengah menetapkan DY warga Kecamatan Merigi Sakti sebagai tersangka tindak pidana pelecehan seksual. Tersangka diduga melakukan tindakan asusila terhadap mawar anak di bawah umur pada Sabtu 22 Mei malam lalu. Kapolres Benteng AKBP Ari Baratu SIK Imam melalui Kasat Reskrim Ibtu Iman Paluki SDR SIK ini mengatakan berdasarkan hasil penyidikan DY ditetapkan tersangka dengan pasal yang disangkakan 281 ayat 1 tentang asusila. Adapun ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Sekedar mengulas kejadian tersebut itu berlangsung sekitar pukul 4:35 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu tersangka sedang berkumpul di salah satu rumah yang akan melangsungkan pesta pernikahan. Nah, tersangka kemudian berniat untuk membuang air ke belakang rumah korban. Ketika melintasi jendela, tersangka melihat korban sedang tertidur lelap lantaran kondisi rumah yang begitu sepi. Tersangka masuk melewati pintu belakang dan menuju ke kamar korban. Pada saat itulah DY diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Tak lama korban terbangun membuat DY kaget dan langsung meninggalkan rumah. Nah, kemudian salah satu korban yang masuk ke dalam kamar melihat korban menangis. Nah, setelah ditanya, akhirnya korban menceritakan kejadian yang dialami. Berita selanjutnya ini masih dari halaman utama, yaitu coming soon turnamen futsal antar OPD. Nah, setelah sempat tertunda lantaran pandemi COVID-19 ini, akhir tahun ini Dinas Pemuda dan Olahraga Bengkulu Tengah bekerja sama dengan Harian Rakyat Benteng kembali menggelar turnamen futsal kedua. Nah, antara organisasi perangkat daerah. Pada turnamen pertama, piala berhasil disabet tim futsal RSUD Bengkulu Tengah. Kabid Peningkatan Prestasi dan Olahraga Dispora Benteng, Robi Irawan Esos mengatakan jika turnamen futsal memperebutkan piala bergilir Bupati yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Juni mendatang. Nah, selain itu, pemenang turnamen juga mendapatkan uang pembinaan jutaan rupiah. Robi menuturkan tentunya dalam pelaksanakan nanti tetap mentaati protokol kesehatan untuk syarat pendaftaran ketentuan dan teknis. Pertandingan masih akan dirapatkan kembali lebih lanjut. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah, Dr. Listi Karini dan Wiji Astuti mengatakan pihaknya siap untuk meramaikan turnamen futsal Piala Bupati antar OPD. Nah, terlebih timnya pada turnamen perdana berhasil sebagai juara pertama. Selanjutnya ini ada 42.428 lembar SPPT didistribusikan pertengahan Juni. Badan Keuangan Daerah atau BKD Bengkulu Tengah melalui bagian PBB dan BPHTB saat ini telah melakukan pencetakan 42.428 lembar surat perintah pajak terhutang atau SPPT. Nah, direncanakan SPPT akan didistribusikan pada pertengahan bulan Juni mendatang. Kepala BKD Benteng Weldo Kurnianto SEMM didampingi Kabid PBB dan BPHTB Febriansyah AKS MSI ini mengatakan jika penyaluran SPPT melalui 142 kades dan 1 lurah kemudian akan disampaikan kepada warga yang masuk kategori wajib pajak. Febriansyah juga menuturkan pada tahun ini target PBB mencapai 1,8 miliar rupiah. Ini mengalami penurunan dari target yang ditetapkan awal tahun senilai 2,2 miliar rupiah. Adapun untuk tahun lalu realisasi capaian PBB yaitu sebesar 2.275 juta rupiah. Sementara dalam penagihan pihaknya melibatkan sebanyak 23 petugas yang disebarkan di seluruh kecamatan. Nah, itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang jadi disampaikan hari ini di Senin 31 Mei 2021. Untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com ataupun berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng.
Dan tak hanya itu saja, jangan lupa untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, YouTube maupun Twitter. Dan jangan lupa untuk aktifkan juga notifikasi agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang melihatnya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Saya Jenny dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.